Yoga, dan 3 temennya, Dani, Anggit, sama Pandu. Jadi cerita ini bermula di awal tahun 2016, waktu mereka kuliah semester 3, dan punya rencana buat sewa rumah kontrakan. Tapi ternyata rumah itu berhantu. Waktu itu Yoga, Dani, sama Anggit, mereka bertiga memutuskan buat cari rumah kontrakan buat ditinggalin bareng, dimana memang harganya relatif lebih murah daripada mereka kos. Setelah cari kurang lebih 1 minggu, akhirnya dapat rumah yang bakal mereka tempatin. Ini lokasinya di Semarang, tepatnya di Semarang Timur. Ya, cukup jauh sih dari kampus mereka yang berada tepat di tengah kota Semarang. Alasannya karena memang murah dan fasilitas yang didapat pun bisa dibilang lengkap. Akhirnya mereka sepakat buat nempatin rumah itu. Ditambah 1 mahasiswa baru, temannya Dani, Pandu namanya. Hari Kamis sore, setelah selesai kuliah, Yoga sama Dani survei ke lokasi. Mereka ketemu sama pemilik kontrakan dan dipersilakan masuk buat ngeliat ruangan, kamar, dan semuanya. Mereka cek detail peruangan itu. Jadi gambarannya, rumah itu tergolong baru dan sangat minimalis. Cuman punya 1 akses pintu utama, di mana pintu itu dibuat dari pagar besi yang bisa didorong. Rumah itu punya 2 lantai. Jadi begitu masuk, nanti di sebelah kanan ada tangga menuju ke kamar. Lantai dasarnya cukup sempit, cuman muat buat naruh 4 motor aja. Dan rumah itu punya 3 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan 1 dapur. Jadi begitu masuk, nanti ada tangga utama menuju ke lantai 2. Dan itu tepat di sebelah dapur. Lantai 2-nya cukup luas, bisa dibilang ini ruang keluarga. Ada 1 kamar mandi yang di atasnya ada tendon air, ruang keluarga, dan 2 kamar tidur, yang salah satunya punya akses tangga menuju pintu utama. Akhirnya, setelah negosiasi cukup panjang, mereka menemukan titik temu dan sepakat buat nempatin rumah itu selama 1 tahun. Sebelum mereka pulang, pemilik kontrakan itu minta izin buat pakai salah 1 kamar di dekat kamar mandi. Kamar itu cukup luas, katanya buat nyimpan barang-barang lama dari pemilik kontrakan itu. Dan mereka setuju aja dengan hal itu. Suatu hari setelah selesai Idul Adha, Yoga pun balik ke kota Semarang. Maghrib dia udah sampai di kontrakannya. Nggak ada siapa-siapa, cuman dia sendirian. Oh iya, kamar Yoga ada di lantai 2, di mana kamar itu adalah kamar yang punya akses tangga ke pintu utama. Dia pun segera beres-beres dari barang bawaannya. 30 menit kemudian, ada suara motor masuk. Dia lihat ke bawah, ternyata itu adalah Pandu, teman barunya. Mereka pun saling menyapa satu sama lain. Kemudian, kembali beres-beres dari barang bawaannya itu. Sekitar jam 10 malam, Yoga turun ke bawah buat ngobrol sama Pandu tentang kegiatannya sebagai mahasiswa baru. Nggak kerasa, waktu udah jam 1 dini hari. Pandu pun tidur ke kamarnya. Dan Yoga waktu itu matiin lampu di lantai 1. Dia masih main HP nggak jelas sampai jam 3. Dan buat ngusir sepi, dia bergumam, sebat dulu. Kemudian
rasa buang air kecil pun gak terhindar. Dia ke kamar mandi. Tiba-tiba dia dengar ketukan cukup keras di lantai 2. Ketukannya seperti tok, tok, tok. Dia pikir mungkin itu tikus atau angin. Lama-kelamaan, suara itu terdengar semakin jelas. Dan sumber bunyi itu ada di kamar mandi ini, yaitu di kamar mandi lantai 2. Dia pun panik, takut terjadi sesuatu. Dia lari ke lantai 2. Pas lewat tangga, ketukan itu malah makin keras dan kencang, mengikuti detak jantung yang panik waktu itu. Setelah sampai di lantai 2, dia berteriak, "Woi!" Dan suara menjadi hening. Dia cek satu persatu termasuk kamar mandi itu. Hasilnya pun nihil. Beberapa hari kemudian, kontrakan itu udah mulai rame karena ada Anggit sama Dani. Pas hari Jumat, Anggit memutuskan buat pulang ke rumah. Jadi cuma ada Yoga, Dani, sama Pandu. Dan mereka kedatangan tamu, teman SMA Yoga, Wildan namanya. Wildan memutuskan buat nginep di kontrakan mereka. Dan malam itu mereka habiskan buat main PES 2017 sampai jam 1 dini hari. Dan akhirnya Wildan memutuskan buat tidur di kamar Yoga. Yoga pun ikut ke kamar, bukan buat tidur, tapi buat ngerjain tugas. Waktu itu Pandu tidur di sebelah Dani yang lagi nonton TV. Lampu di ruang keluarga dimatiin sama Yoga. Jadi cuma ada satu lampu penerangan, yaitu lampu di dekat kamar mandi lantai 2. Pas lagi fokus kerjain tugas, tiba-tiba Dani teriak manggil nama Yoga. Yoga, ini Pandu kenapa?" Dan Yoga pun kaget, langsung menemui mereka berdua tuh. Lalu Dani cerita ke Yoga. Waktu Pandu tidur, tiba-tiba dia kejang, terus kebangun. Yoga pun lihat Pandu dengan posisi tidur yang terlentang, mata sama mukanya merah, tapi tubuhnya lemas, gak bisa ngomong. Setelah beberapa menit nenangin Pandu, akhirnya Pandu pun cerita dengan suara terbata-bata. Katanya dia lihat semuanya ada di sini. Dia cerita ada nenek-nenek renta yang menemui mereka di ruangan yang sama. Dan dia nyuruh mereka buat tutup mata. Tapi setelah buka mata, ternyata cuma ada Pandu sendirian di ruangan itu. Dan sekitarnya jadi gelap. Dia lihat banyak sosok makhluk halus di ruangan itu, seperti bayangan hitam yang muncul. Lalu ada beberapa anak kecil yang sedang menggerayangi tubuh Pandu. Akhirnya dia pun takut dan kejang-kejang, lalu kebangun. Kemudian setelah tenang, Pandu kembali buat lanjutin tidurnya. Setelah kejadian Pandu itu, mereka udah gak pernah lagi ngomongin hal itu. Yoga mikir, ya mungkin gak bakal lagi ada kejadian mistis di rumah itu. Dia mencoba positive thinking aja, tapi ternyata dia salah. Malah sekarang giliran dia yang ngalamin hal paling mengerikan yang pernah dia alamin di hidupnya tuh. Waktu itu suatu malam, Yoga kebangun dari tidurnya sekitar jam 2:30 pagi. Pintu kamarnya masih kebuka, jadi dia masih lihat Dani tidur di ruang keluarga. Seperti biasa, setiap mereka tidur, cuma ada satu lampu penerangan aja. Itu lampu di dekat kamar mandi lantai 2. Keadaan itu dia sadar. Bahkan dia masih sempat buka HP buat lihat status BBM di zaman itu. Nggak berselang lama, tiba-tiba tubuhnya dia kaku. HP yang dia pegang pun jatuh ke dada. Hawa dingin pun mulai menusuk dan menyelimuti tubuhnya. Dengan mata yang jelas, dia lihat bayangan hitam dari atas kamar mandi. Lebih tepatnya, di tanan air itu turun. Turun, dan terus mendekat. Dan lebih dekat hingga akhirnya dia berhenti di depan pintu kamar Yoga.
Lampu penerangan pun jadi terhalang sama bayangan itu. Dengan mata yang jelas, dia melihat bayangan itu. Wanita dengan rambut kusut panjang, tapi gak begitu jelas wajahnya. Waktu itu, Yoga cuma bisa pasrah sama keadaan. Anehnya mata dia gak bisa kedip sedetik pun. Hingga dia terus ngamati bayangan hitam itu ada di sebelah kirinya dia. Mata mereka pun bertatapan. Dan Yoga cuma bisa nelen ludah, takut, bingung, gak tahu mau ngapain. Dan sekarang, Yoga ngerasain ada sesuatu masuk di tubuhnya dia lewat jari tangan kirinya. Dan dengan keadaan bayangan hitam itu masih menatap Yoga. Tangan kiri Yoga pun udah mulai mati rasa. Tapi aneh, ini sungguh aneh. Ketika Yoga baca ayat kursi, seolah-olah bayangan hitam itu malah niruin apa yang dia ucapin. Sumpah, dia udah putus asa waktu itu. Di saat yang bersamaan, dia mencoba masuk ke dalam tubuh Yoga. Tapi setelah saya baca ayat kursi, dengan keadaan pasrah, dia baca 2 kalimat syahadat. Dan seketika itu pun, bayangan itu hilang. Peredaran darah pun mulai kembali normal. Dan Yoga ngeluarin banyak banget keringat, seperti habis jogging malam. Yoga bersyukur banget bisa terhindar dari kejadian menyeramkan di malam itu. Tubuhnya dia lemas, pucat wajahnya, dan akhirnya dia bisa tidur. Keesokan harinya, dia sadar ada beberapa helai rambut panjang, kusut, ada di sebelah kiri, tepat di mana bayangan hitam itu semalam berada. Masih banyak sebenarnya kejadian-kejadian di luar nalar yang mereka alamin di kontrakan setan itu. Mungkin bakal disambung lain waktu. Terima kasih udah dengerin, dan sampai jumpa.